Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih bersama saya Mr. Good di sini dalam seri belajar Google Docs di channel Informatika Semawa ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam kasus pembuatan daftar isi otomatis ya, karena materi ini bisa dikatakan materi yang saat ini harus dibahas ya, karena ini menjadi bahan pelengkap pembuatan laporan penelitian di kelas 10 ya. Jadi sengaja saya loncat langsung ke materi pembuatan daftar isi secara otomatis di Google Docs. Tapi sebelum kita membuat sebuah daftar isi, pastikan kita memiliki sebuah contoh makalah ya yang sudah jadi. Contohnya ini saya ambil dari laporan penelitian sejarah informatika oleh kelompok 1 ya. Yang saya lihat di sini sudah cukup lengkap ya. Tinggal dilengkapi lagi di bagian bab 2 pembahasan karena masih terlalu sedikit. Tapi bisa kita buat sebagai contoh untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Hal-hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama memisahkan setiap bagiannya dari mulai cover, kemudian kata pengantar, daftar isi. Oh iya, pastikan daftar isi kalian buat dan kosongkan ya, karena kita akan membuat daftar isi nanti secara otomatis ya. Oke, untuk memisahkannya, karena kita harus melakukan pembuatan daftar isi ini secara sesuai dengan prosedur. Jadi untuk memisahkannya pun kita harus melakukannya dengan cara yang benar ya. Oke, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memisahkan antara kata pengantar dengan halaman cover ya. Ini kita tarik dulu ya. Walaupun ini udah terpisah, tapi kita harus lakukan lagi karena ada langkah yang memang harus dilakukan. Yang pertama, ini kata pengantar kita tarik ke atas ya. Ini tarik ke atas dengan menekan tombol delete pada keyboard. Kita letakkan dulu kursor di sini ya. Kemudian kita tekan delete. Nah, seperti itu otomatis kata pengantar ini naik ke halaman pertama ya. Nah, di sini bagaimana ini supaya masuk ke halaman kedua? Caranya adalah dengan insert, kemudian di sini ada break, kemudian pilih yang next section, break next page. Kalian klik ini, kemudian dia akan pindah ke halaman kedua ya. Kemudian kita lakukan juga pada daftar isi. Ini kita tarik ke atas dengan delete. Kemudian ini kita klik insert, kemudian break dan section, break next page gitu ya. Kemudian kita lakukan juga pada bab 1 ya, kita tarik ke atas bab 1-nya ya. Bab 1 sudah bersatu dengan daftar isi ya. Nah, ini kita pisahkan lagi atau kita pindahkan ke halaman selanjutnya dengan menekan insert, kemudian break dan next page ya, section break next page. Otomatis dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Kemudian pada bab 2 juga sama, ini kita tarik ke atas, kemudian kita insert, kemudian break, kemudian section break next page. Otomatis dia pindah ke halaman selanjutnya. Kemudian bab 3 juga sama, kita klik di sini, kemudian kita tarik dengan delete, kemudian kita pilih insert, kemudian di sini ada break dan pilih section break next page juga. Dan terakhir ada daftar pustaka, kita tarik dengan delete ya, kemudian kita insert, di sini ada break dan section next page. Kita lihat lagi, oh masih ada lampiran ya, lampiran. Bagi yang ada lampiran ini kita tarik juga ke atas, sorry, di sini ya, kita tarik di sini ya. Ini kita tarik, kita delete,
Oke. Kemudian lampiran ini kita insert, kemudian break dan section next page. Oke. Setelah itu, langkah yang harus kita lakukan adalah mengganti format judulnya ya, sesuai dengan jenis teksnya. Oke. Kita blok bagian kata pengantar ya. Oke. Kemudian di sini ini ada style. Jadi kita akan mengganti judul-judulnya sesuai dengan style yang dibutuhkan untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Untuk judul kita pilihnya adalah heading. Kita pilih heading 1 ya. Klik gitu. Kemudian kalian lihat nih. Ini di sebelah kiri ya. Kalian klik. Nanti kalian akan lihat di sini ada kata pengantar ya. Kemudian yang kedua, daftar isi. Ini juga kita pilih, kita blok dulu jangan lupa ya. Kita blok, kemudian di sini pilih heading 1. Otomatis dia akan muncul di sini. Kemudian kita lakukan juga pada bab 1. Di sini kita blok, kemudian kita pilih heading 1 gitu ya. Kemudian di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang kita blok juga. Karena dia adalah sebagai subjudul ya, maka kita pilih sebagai heading 2. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian ini juga sama ya. Untuk subjudul kita pilihnya heading 2. Tujuan juga sama, kita pilihnya heading 2. Kemudian bab 2 kita pilih dia sebagai heading 1 ya. Kemudian untuk subjudul kita pilih heading 2. Ini juga sama, kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Ini juga heading 2, kemudian ini juga kita pilih heading 2 ya. Seperti itu. Kemudian bab 3 juga ini kita pilih heading 1. Kemudian kesimpulan juga kita pilih heading 2. Saran ya. Saran juga kita pilih heading 2. Kemudian daftar pustaka kita pilih heading 1. Kemudian lampiran pun kita pilih heading 1. Iya, oke. Sudah terlihat ya posisinya seperti ini. Hampir jadi ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat ini, kita akan memberikan page number ya, atau halaman pada makalah kita atau laporan penelitian kita. Caranya adalah sebagai berikut, dimana kita posisikan dulu di awal ya, di halaman pertama. Di sini kalian tinggal klik insert ya. Kemudian di sini ada page number. Pada page number kalian pilih yang bawah saja ya. Walaupun kalian bisa di atas boleh, atau yang di bawah juga boleh. Kita pilih dulu semua yang di bawah saja ya. Kita pilih yang ini. Ya, otomatis di sini akan ada halaman ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Tapi pada kenyataannya untuk cover itu biasanya tidak memiliki halaman ya. Jadi biasanya untuk cover halamannya adalah kosong ya. Jadi kalian klik di sini di bagian different first page, artinya untuk halaman pertama ini dianggap berbeda halamannya gitu ya. Jadi kita klik. Nah, ini kita kosongkan saja. Oke, selanjutnya halaman kedua ya, di sini ini kata pengantar dan daftar isi. Biasanya ini berisi halaman Romawi ya, atau I1, I2 biasanya seperti itu ya. Jadi pada bagian kata pengantar ini juga kita pilihnya adalah different first page. Ini jadi kita hilangkan, kemudian kita pilihnya different first page gitu ya. Nah, seperti ini.
Ini kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan. Oke. Jangan lupa ya. Ini kita hilangkan. Kemudian kita pilih di sini I1 gitu ya. Kemudian kita letakkan di bagian tengah. Oke. Kemudian yang kedua di sini ya. Di sini juga sama ya. Ini kita pilih different first page juga ya. Kemudian ini dihilangkan gitu ya. Jadi kondisinya sama ya di sini dengan di bagian daftar isi. Oke, berbeda jika kita menggunakan Microsoft Word ya. Di sana kita bisa langsung memilih format Romawi ya. Tapi di Google Docs di sini tidak ada, khusus number saja. Jadi untuk format Romawi ini kita manual ya. Jadi di sini kalian different first page, kemudian kalian ketik I2 seperti itu, tengahkan. Nah, jadi di sini ada I1, I2 gitu ya. Kemudian baru di bagian bab 1 di sini ya, di sini kita pilih option ya. Kita pilihnya yang link. Di sini juga pilih difference ya. Kenapa difference? Karena ini harus berbeda dengan halaman di atasnya ya. Jadi yang di atas formatnya I, di bawah harus number 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pilih dulu difference bagian sini ya. Ini kita klik link to previousnya, diklik gitu ya, supaya dia tidak sama dengan yang di atas. Kemudian di sini kita pilih page number, kita pilih start at 1 ya, dimulai dari halaman 1 ya. Kemudian kita apply, oke, 1 gitu ya. Kita posisikan di sebelah kanan saja misalnya. Oke, kalau sudah kita lihat ke bawah. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan yang ini cover tidak ada halaman, kemudian kata pengantar I1, kemudian daftar isi I2 ya, dan selanjutnya number. Oke, kalau sudah ya, kita siapkan daftar isi, di mana kita letakkan pada halaman daftar isi di sini. Kita posisikan di bagian kiri ya, di sini. Kemudian di sini kalian klik insert. Kemudian di sini ada table of content. Nah, di sini kalian pilih yang pertama with page number ya. Kalian klik, tara, oke, otomatis halaman daftar isi kalian sudah terisi sesuai dengan apa yang sudah kita setting ya tadi di awal. Hanya yang harus kita lakukan adalah merubah sedikit ya, sesuai dengan kondisi dari makalah kita. Contohnya ini di kata pengantar dan daftar isi, di sini masih 23 ya, karena dia tidak mengenal format I1, I2. Jadi ini kita rubah dulu aja I gitu ya. Kemudian yang ini juga kita rubah jadi I2 seperti itu. Yang lainnya aman. Kemudian untuk bab ya, di sini bab 1 ya, ini pendahuluan itu. Kemudian bab 2 di sini pembahasan, dan di sini bab 3 penutup gitu ya. Ini tinggal kita hapus saja ya bagian daftar isi ya, bagian pendahuluan yang ini kita hapus, kita delete saja sampai naik ke atas, hapus gitu ya. Ini juga sama, kalian tekan backspace, kemudian terus tekan sampai ke atas. Penutup juga sama, kalian delete, kalian backspace sampai dengan ke atas. Oke, selesai ya. Kemudian kalau menurut kalian ini jaraknya kurang standar ya, ini tinggal kalian blok saja. Kemudian pilih line and paragraph spacing, pilih yang 1,5 gitu ya. Dan daftar isi kita sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan langkah demi langkah ini bisa kalian ikuti ya, untuk memberikan daftar isi pada
laporan penelitian kalian masing-masing ya. Jika ada kesulitan atau ada kendala, kalian bisa komen ataupun kalian bisa terus coba ya dan ulangi video ini sampai kalian benar-benar memahami setiap langkah-langkahnya, terutama ketika kalian membuat sebuah halaman ya, karena di situ ada beberapa halaman yang berbeda ya, dari mulai daftar isi, kemudian kata pengantar, kemudian bab 1 dan lain seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembuatan daftar isi otomatis menggunakan Google Docs ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dan juga dapat diaplikasikan ke tugas laporan penelitian kalian masing-masing atau makalah kalian, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.